Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohimah dengan NIM 20109111112038 dari PSKPS 2020 Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan melakukan bedah soal UKM PPD mengenai THT. Baik, langsung masuk ke soal. Pertama kita akan membaca soal, sekalian mengidentifikasi atau menganalisis kasus ini. Jadi ada seorang anak laki-laki berusia 17 tahun datang diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan telinga kiri terasa penuh. Oke, berarti di sini keluhan utama pasien adalah telinga kirinya terasa penuh, kita tandai. Kemudian keluhan disertai dengan penurunan pendengaran pada telinga kiri. Berarti keluhan penyertanya adalah penurunan pendengaran. Yang selanjutnya, keluhan dirasakan setelah pasien berenang di sungai bersama temannya. Nah, berarti di sini faktor pemicu atau faktor pencetus pasien mengalami keluhan itu adalah berenang, karena keluhan tersebut dirasakan setelah pasien berenang. Maka dari itu kita tandai berenang. Lalu pada pemeriksaan tidak didapatkan nyeri tarik tragus. Nah, biasanya nyeri tarik tragus ini mengindikasikan adanya infeksi pada bagian luar telinga, seperti otitis eksterna. Nah, jadi kalau tidak ada nyeri, kemungkinan tidak ada infeksi pada bagian telinga luar pasien. Nah, selanjutnya tidak didapatkan sekret juga. Berarti cukup menggambarkan bahwa membran timpaninya tidak mengalami perforasi. Berarti masalahnya bukan dari infeksi atau dari membran timpani. Selanjutnya, otoskopi didapatkan massa coklat menggumpal di liang telinga kiri dan membran timpani sulit dievaluasi. Oke, berarti kalau seperti ini, berarti massa coklatnya itu yang menggumpal itu menutupi saluran telinganya sehingga menutupi si membran timpaninya. Jadi membran timpani akan sulit dilihat dan juga sulit dinilai atau dievaluasi. Nah, pada pemeriksaan Darputala didapatkan kesan tuli konduksi. Nah, ini berhubungan dengan penurunan pendengaran tadi ya. Jadi karena ada sesuatu yang mengganjal atau menggumpal atau menutupi di bagian saluran ini, maka tentunya akan membuat pasien mengalami gangguan pendengaran. Oke, nah tata laksana yang tepat untuk pasien tersebut adalah, nah karena tadi untuk infeksi dan membran timpani kita tepis, berarti kita curigai adanya massa coklat menggumpal ini menjadi sumber masalah dari keluhan si pasien. Oke, jadi kalau masalah si massa coklat ini, emangnya apa sih massa coklat itu gitu? Oke, jadi itu adalah kotoran telinga atau disebut juga dengan serumen ya. Nah, serumen ini normalnya hanya terdapat di sepertiga yang luar telinga, jadi sepertiga luarnya aja. Tapi dalam kondisi tertentu bisa jadi masuk ke dalam karena pembersihan yang tidak tepat, misalkan dengan cara mengorek-ngorek sehingga dia akan malah lebih masuk ke dalam, terdorong ke dalam. Dan yang ke dalam itu akan kelamaan itu akan menjadi menumpuk, menggumpal, dan juga mengeras nantinya. Nah, kondisinya disebut dengan serumen prop. Jadi, serumen prop ini tentunya akan membuat gangguan pendengaran karena lokasinya di saluran telinga seperti ini. Dia menutupi atau menyumbat di bagian saluran sehingga pasien akan mengalami tuli konduktif. Nah, sesuai ya dengan hasil pemeriksaan pasien tadi, yaitu terkesan dengan tuli konduktif karena pemeriksaan Darputalanya hasilnya ya. Nah, selanjutnya untuk penurunan pendengaran pasti juga berpengaruh karena adanya penyumbatan ini. Lalu untuk penampakannya sendiri bisa dilihat di sini, kira-kira seperti ini ada massa coklat yang menggumpal dan menutupi bagian saluran telinganya. Nah, akhirnya ketika serumen ini itu terkena air, maka ia akan mengembang. Nah, itulah yang menyebabkan pasien itu mengalami perasaan penuh pada telinganya. Jadi ketika ia berenang tadi, itu akan terkena air telinganya. Jadi akan memberikan tekanan dari dalam telinga karena serumen ini telah mengembang. Dan tekanan dari telinga itulah yang membuat pasien merasa telinganya penuh gitu. Nah, untuk pembersihannya sendiri itu sebenarnya bisa menggunakan kapas, dililitkan di kapas, tapi itu untuk konsistensi yang lunak. Kalau untuk yang keras, yang sudah menggumpal, itu biasanya dikeluarkan menggunakan kuret atau pengait khusus ya. Lalu dikeluarkan, tapi kalau misalkan memang belum bisa menggunakan cara itu, maka bisa dilunakkan terlebih dahulu menggunakan tetes telinga. Nah, tetes telinga yang digunakan ini, di pilihan ini ada banyak. Kita bahas yang A, ini adalah tetes karbogliserin 10%. Di sini sifatnya itu adalah sebagai pelembab dan zat pelunak ya. Nah, berarti apakah cocok dengan indikasi pasien?
Tentunya cocok karena di sini pasien memerlukan sesuatu yang bisa melunakkan si serumennya tadi yang sudah menggumpal. Berarti opsi A ini bisa kita jadikan pilihan pertama dulu ya. Oke, selanjutnya yang B, antibiotika tetes telinga. Kalau antibiotik kan identik dengan infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Sedangkan di skenario ini, di kasus ini pasien tidak mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Juga tidak ada gejala yang menunjukkan adanya infeksi oleh bakteri. Maka dari itu pemberian antibiotik berarti tidak tepat. Selanjutnya yang C, tetrasilifanol, ini biasanya digunakan untuk tata laksana corpus allandium, misalkan disebabkan oleh serangga. Nah, itu biasanya memang fokusnya pada luka kalau tetrasilifanol ini. Sedangkan pada pasien di skenario ini, fokusnya bukan buat di situ ya, bukan buat luka, tapi buat menyingkirkan si serumen. Karena sumber masalahnya itu di serumen. Jadi kita harus mencari tetes telinga yang fokus untuk menyingkirkan si serumen sebagai sumber masalah ini. Oke, selanjutnya untuk D, analgesik tetes telinga. Kalau sekedar anti nyeri aja, tentu tidak akan efektif dalam kasus ini. Karena di sini penyebabnya adalah si serumen tadi, maka kalau diberikan anti nyeri aja tanpa menyingkirkan si serumen, maka tidak akan efektif. Apalagi di sini pasiennya hanya mengeluhkan telinga terasa penuh dan penurunan pendengaran. Jadi pasiennya tidak mengeluhkan adanya nyeri. Jadi pemberian analgesik tidak tepat. Kemudian untuk yang E, nystatin air drops, ini biasanya digunakan untuk tata laksana otomikosis atau infeksi oleh jamur. Nah, sedangkan di skenario ini juga tidak ada keluhan ataupun hasil pemeriksaan yang mengindikasikan adanya infeksi oleh jamur. Sehingga pemberian nystatin air drops ini juga tidak tepat. Berarti karena BCDE ini tidak tepat, maka yang paling tepat adalah tetes karbogliserin 10% sebagai zat pelunak untuk melunakkan si serumen agar lebih mudah dibersihkan. Berarti jawabannya yang A. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.